Oke, selamat datang kembali di sesi bedah saham kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah pabrik rahasia yang ada di balik banyak banget merek-merek viral. Mungkin namanya nggak sering Anda dengar, tapi produk buatannya bisa jadi udah ada di rak kamar mandi atau meja makan Anda. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama PT Brigit Bio Farmaka dengan kode sahamnya yang gampang diingat, obat. Gini deh, di zaman sekarang di mana setiap influencer kayaknya punya merek skincare atau suplemen sendiri, pernah kepikiran gak sih siapa yang sebenarnya bikin semua produk itu? Nah, jawabannya ada di perusahaan-perusahaan seperti obat ini. Mereka inilah si pabrik rahasia yang jadi mesin penggerak di balik ledakan ekonomi kreator. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan bedah perusahaan ini dari A sampai Z, mulai dari model bisnisnya, lalu kita intip rencana ekspansinya, hitung-hitungan valuasinya, timbang potensi dan resikonya, sampai akhirnya, pertanyaan terpenting, apakah saham ini layak masuk radar investasi Anda? Mari kita mulai. Sip, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Apa sih yang sebenarnya obat ini kerjakan? Dan kenapa model bisnis mereka ini relevan banget sama tren yang ada sekarang? Ini penting banget buat kita pahami sebelum melangkah lebih jauh. Jadi, pernah dengar istilah maklon? Gampangnya gini, maklon itu kayak pabrik buat disewa. Jadi siapapun, Anda, saya, para influencer, bisa punya merek produk sendiri tanpa perlu pusing mikirin bangun pabrik, beli mesin, atau ngurus izin yang super ribet. Semuanya diurusin. Nah, lihat angka ini. Ini bukan main-main. Mereka udah bikin lebih dari 800 jenis produk untuk lebih dari 200 merek yang berbeda. Artinya apa? Ini bukan bengkel kecil. Ini adalah operasi skala besar. Dan yang lebih penting, bisnis mereka terdiversifikasi. Mereka nggak bergantung cuma sama satu atau dua klien besar. Buat investor, ini artinya risiko bisnisnya lebih tersebar. Dan yang bikin mereka makin menarik itu ini. Mereka bener-bener one-stop solution. Klien tinggal datang bawa ide, sisanya mereka yang kerjakan. Mulai dari riset formula, ngurusin izin BPOM dan halal yang pusing itu, desain kemasan, produksi massal, sampai produknya diantar ke gudang si klien. Bener-bener tinggal terima beres. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru perusahaan ini. Setelah mereka IPO atau masuk bursa saham, mereka kan dapat dana segar tuh. Nah, sebagai investor, kita wajib tahu uangnya dipakai buat apa. Cara mereka pakai uang ini bisa jadi petunjuk besar soal masa depan perusahaan. Obat berhasil mengantongi dana segar hampir 60 miliar rupiah dari IPO. Dan kalau kita baca prospektusnya, tujuan penggunaan dananya itu jelas banget. Semuanya dialokasikan untuk satu kata sakti dalam dunia investasi, pertumbuhan. Dan inilah wujud nyata dari rencana pertumbuhan itu. Bukan cuma janji, tapi sudah ada timeline yang jelas dan agresif untuk pabrik baru mereka di Sukoharjo. Peletakan batu pertamanya sudah, konstruksinya ditargetkan selesai tahun depan. Ini adalah proyek yang sedang berjalan, bukan cuma wacana. Dengerin baik-baik pernyataan dari pimpinannya langsung. Mereka nggak main-main. Targetnya bukan cuma pertumbuhan belasan persen. Pabrik baru ini diproyeksikan bisa mendongkrak omset sampai 3 kali lipat dari kondisi sekarang. Nah, sebagai investor, pernyataan seperti ini adalah sebuah katalis besar yang harus kita catat. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Dengan cerita pertumbuhan yang begitu menjanjikan, berapa harga yang pantas kita bayar untuk saham ini? Apakah harganya sekarang bisa dibilang murah alias terdiskon? Atau sebenarnya sudah wajar? Yuk kita lihat datanya sama-sama. Oke, di tabel ini kita bisa adu data obat dengan beberapa perusahaan lain di sektor farmasi. Coba lihat, beberapa pesaingnya bahkan masih mencatatkan rugi. Sekarang, mari kita fokus ke salah satu rasio favorit para investor, yaitu Price to Earnings Ratio atau P/E ratio. Dengan grafik ini jadi kelihatan jelas banget kan, PE ratio obat ada di angka 8,9 kali, sementara pemain raksasa sekelas Kalbe Farma aja ada di 13,7 kali. Artinya apa? Secara sederhana, untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan, pasar menghargai saham obat lebih rendah dibandingkan KLBF. Ini bisa jadi sinyal bahwa valuasinya relatif lebih murah. Dan ini poin yang paling krusial. Meskipun punya rencana ekspansi besar-besaran, harga sahamnya saat ini masih diperdagangkan di sekitaran harga waktu mereka IPO dulu. Seolah-olah pasar belum menghargai potensi pertumbuhan dari pabrik barunya. Menarik bukan? Tapi tunggu dulu. Investor yang cerdas itu nggak cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Kita harus selalu lihat dua sisi koin. Nggak ada yang namanya investasi bebas resiko. Jadi, mari kita timbang potensi pertumbuhannya dengan rintangan-rintangan yang mungkin menghadang.
Para analis yang mengcover saham ini memproyeksikan pertumbuhan 2 digit yang konsisten, baik di pendapatan maupun laba bersih. Kelihatannya bagus. Tapi kita harus ingat, semua angka proyeksi ini punya satu asumsi besar, yaitu pabrik barunya beroperasi sesuai jadwal dan targetnya tercapai. Nah, pertanyaannya apa aja sih yang bisa bikin skenario indah tadi nggak kejadian? Disinilah kita sebagai investor harus berpikir kritis dan waspada. Ini dia 4 risiko utamanya. 1. Bahan bakunya banyak yang impor. Kalau rupiah melemah, biaya produksi bisa naik. 2. Sahamnya ini tergolong microcap, jadi likuiditasnya rendah. Artinya, harganya bisa naik turun dengan cepat. 3. Persaingan. Kalau pemain besar ikut terjun ke bisnis maklon, bisa-bisa terjadi perang harga. Dan 4. Regulasi dari BPOM yang bisa berubah-ubah. Oke, kita udah lihat semua potongannya. Dari model bisnis, potensi pertumbuhan, valuasi, sampai risikonya. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Mari kita rangkum argumen dari kubu yang optimis dan kubu yang pesimis. Jadi, di satu sisi, kubu banteng atau yang optimis melihat ada katalis super kuat dari pabrik baru dan valuasi yang menarik. Tapi di sisi lain, kubu beruang atau yang pesimis mengingatkan soal resiko eksekusi proyek dan tantangan-tantangan lain seperti likuiditas dan persaingan. Anda ada di tim mana? Jadi, kalau Anda tertarik dengan saham ini, apa PR yang harus dikerjakan? Pertama, pantau terus progres pembangunan pabriknya. Kedua, setiap 3 bulan cek laporan keuangannya. Apakah penjualannya benar-benar naik sesuai cerita? Ketiga, perhatikan pergerakan kurs rupiah. Dan terakhir, jangan lupa, perusahaan ini punya kebijakan bagi dividen yang lumayan royal. Dan kita sampai di pertanyaan penutup. Dengan harga yang bisa dibilang mandek di level IPO, sementara ada potensi kapasitas yang bisa naik 3 kali lipat di depan mata, apakah ini adalah sebuah kisah pertumbuhan yang sedang dijual dengan harga diskon oleh pasar, atau risikonya terlalu besar untuk ditanggung? Keputusan investasi seperti biasa, sepenuhnya ada di tangan Anda. Lakukan riset Anda sendiri.